Penjelasan hadis ini juga dari lafaz Riyadul Jannah, maka keutamaan dari majelis-majelis ilmu disebutkan oleh Nabi taman-taman surga karena menyebabkan orang-orang yang duduk di majelis ini kelak akan mudah untuk masuk kepada surga. Dan juga barakallahu fikum, disebutkan di dalam hadis ini, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Dikatakan majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Dikatakan hilakuz zikr, kumpulan manusia yang ada padanya pengajar, penceramah, dan ada padanya santri-santri penuntut ilmu, di mana terjadi padanya simbiosis mutualisme. Terjadi gayung bersambut antara guru yang mengajar mentransfer knowledge, ilmu, dan santri-santri dan para pengunjung yang mengabsorpsi dari ilmu yang ditransfer oleh gurunya. Maka terjadi simbiosis mutualisme di masjid ini antara guru, antara penceramah, antara ustadz dengan para pendengar, para penuntut ilmu, para santri. Dan simbiosis mutualisme ini tidaklah kecuali dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang sangat besar. Apa itu? Sebaik-baiknya dari kalian kaum muslimin. Maka ya ibadallah, wahai kaum muslimin, jika kalian ingin masuk kepada predikat pujian Nabi, best of the best from the muslimin, kaum muslimin yang paling baik, core of the core from the muslimin, dari kaum muslimin yang paling kuat Islamnya, apa itu? Melaksanakan dua tadi, bersimbiosis mutualisme. Imma dia sebagai pengajar jika dia mempunyai ilmu, karena syarat mengajar harus mempunyai ilmu, karena syarat berdakwah harus mempunyai ilmu. Sesuai ucapan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdakwahlah wahai para dai bil hikmah, dengan ilmu, dan buatlah ceramah-ceramah yang al mau'idah al hasanah, yang baik, bersumber dari Al-Qur'an dan bersumber dari hadis-hadis yang sahih dengan sanad-sanad yang sahih. Dan jika berjidal, jika ada yang bertanya ataupun yang mengomentari, maka dijelaskan. Berjidalah dengan baik, bukan debat kusir dan sebagainya. Maka ini menjadi pendalilan bahwa seorang dai harus mempunyai ilmu. Maka kembali kepada permasalahan, barang siapa dari kaum muslimin yang paling baik, maka dia itu terjadi simbiosis mutualisme pertama antara guru yang mentransfer ilmu dan santri ataupun murid yang menerima ilmu, mengabsorpsi ilmu. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkesendirian dari Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum maknanya core of the core from the muslimin. Sebaik-baiknya intisari dari kaum muslimin yang paling mulia, mereka yang bersimbiosis mutualisme di dalam satu majelis. Maka inilah pujian Nabi atas majelis yang ada pada kita, di mana ada pembicara yang mentransferkan ilmu dan ada yang menerima ilmu dari para santri ataupun orang-orang yang duduk di majelis menerima ilmu, absorption dari knowledge. Maka kata Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah kerjasama dari tim di masjid yang memberikan ilmu, wa 'allamahu, itu maknanya memberikan ilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kalian kaum muslimin orang yang menuntut ilmu
dan orang-orang yang mengajari ilmu. Maka ini juga dari penjelasan hadis ini. Kenapa Nabi memuji dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga, dan kenapa diperintah agar farta'u, singgahlah, menunjukkan bahwa keagungan ada pada duduk di masjid-masjid ini. Maka Allah merahmati orang yang membangun masjid ini dan mengampuni dosa-dosanya dan memberikan pahala-pahala yang besar, dan Allah jadikan masjid ini masjid yang diberkahi dengan dijadikan salat berjamaah dan majelis-majelis seperti sekarang ini. Maka dari keutamaan hadis ini juga barakallahu fikum, celaan kepada mereka orang-orang yang tidak mau untuk hadir di majelis ilmu karena sibuk dengan dunia. Karena Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kamu mengetahui di masjid ini, di masjid misalnya Nurhani di Jeneponto ini ada pengumuman disebarkan untuk menghadiri majelis ilmu, maka kita mengatakan kepada saudara kita, ayo akhi, ikut belajar taman-taman surga, kata Nabi, farta'u, singgahlah. Maka dia mengatakan, afwan ya akhi, hari Senin seperti sekarang sampai Jumat, this time to make money. Aku businessman, this time to make money. Aku sibuk, afwan, I'm sorry, sibuk untuk membuat uang. Oh gitu. Jadi ya sudah. Ternyata ada kajian malam Ahad, hari Sabtu dan Ahad malam libur. Maka kita umumkan lagi. Di masjid itu pun ternyata ada kajian Sabtu dan Ahad. Apa jawabnya? Karena memang malas. Aduh ya akhi, afwan, Sabtu dan Ahad adalah weekend. This time for family. Untuk keluarga. Jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke mall. Sibuk juga. Lalu kalau sibuk, this time for business, to make money, the time is money, dan weekend the time for family, putar-putar di mall, maka kapan mau belajar? Maka kapan memenuhi perintah Nabi? Jika kalian ada pada kalian masjid-masjid untuk menuntut ilmu, maka singgahlah teman-teman surga itu. Maka di waktu-waktu pekerjaan dikatakan to make money, business, sibuk, busy. Dan di waktu libur, this time for family. Maka kapan menuntut ilmu? Maka orang-orang yang seperti ini tercela karena dia mengetahui tempat menuntut ilmu, namun dia enggan untuk menuntut ilmu. Maka ketamakannya kepada dunia menyebabkan dia masuk kepada ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka celakalah bagi mereka orang-orang yang sibuk mengumpulkan pundi-pundi uangnya. Tidak peduli ada kajian di sebelahnya, tidak peduli ada tempat untuk menuntut ilmu, tidak peduli. Alhaakumut takatsur, tersibukkan to make money. Maka akhirnya kapan mereka akan sadar? Hatta zurtumul maqabir, sadar di saat dirinya dalam keadaan dipanggul di keranda, kemudian dimasukkan ke liang lahat, maka mulutnya yang lapar dari kenikmatan-kenikmatan dunia dan mengumpulkan pundi-pundi dunia, itu akan disadari di saat mulutnya terpenuhi dengan tanah, barulah mereka menyesal. Maka di dalam hadis ini pun menjadi pendalilan keutamaan majelis-majelis ilmu. Disebutkan di dalam hadis ini keutamaan majelis ilmu apa? Disebutkan dengan Riyadul Jannah. Kapan bisa minum nih? Ngomong terus. Bismillah, keburu dingin. Just minute. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Bisa minum. Maka di sini barakallahu fikum menjadi pendalilan juga bahwa majelis-majelis ilmu adalah tempat yang mulia. Di hadis disebutkan Riyadul Jannah, ini adalah taman-taman surga. Maka di sana ada hadis yang lain, keutamaan kita duduk di majelis ilmu.
Seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, maka tidaklah berkumpul seseorang di rumah-rumah Allah seperti sekarang ini, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyathumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah wa hafathumul malaikah. 4 keutamaan yang Allah berikan kepada majelis-majelis ilmu dari masjid-masjid ini, yang ada padanya pengajar dan para penuntut ilmu setiap hari mengajar. Maka bagaimana tergambar seorang yang duduk di pondok pesantren, ba'dal fajar belajar, membentuk halaqah seperti ini, ba'da zuhur mengajar dan belajar, membentuk halaqah seperti ini, ba'dal asr belajar, mengajar, membentuk halaqah seperti ini, apalagi ba'dal maghrib dan isya, membentuk halaqah-halaqah seperti ini. 5 kali dalam sehari membentuk halaqah seperti ini, kenikmatan yang besar. Karena satu saja menghadiri majelis ilmu, misalnya hanya sepekan sekali di masjid ini, atau 1 bulan sekali, itu sudah kenikmatan yang besar, mendapatkan 4 perkara. Maka bagaimana jika dalam kesehariannya dia mengajar, membentuk halaqah ilmu, maka orang ini mendapatkan kenikmatan yang mulia dari Allah Jalla wa'ala. 4 perkara disebutkan, tidaklah berkumpul di dalam masjid, di mana pengajar mengajar ilmu dan para penuntut ilmu mengabsorpsi ilmu dari gurunya. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah menurunkan as-sakinah, happiness, kebahagiaan. Permasalahan sakinah, kebahagiaan, ya ibadallah, di sana banyak orang mencari yang namanya kebahagiaan itu dan tersesat jalannya menjadi the wrong turn, salah jalan. Maka mereka memandang dengan persepsinya, dengan idenya, dengan perkiraannya, dengan imajinasinya, bahwa the happiness is the money, bahwa kekayaan itu adalah sumber dari happiness. Maka kita sibuk mengumpulkan harta kekayaan, make money, the time is money, tidak ada waktu untuk ibadah. Maka ini ternyata bukan happiness. Di sana juga ada yang tersesat. Dipikirnya happiness adalah dengan popularity, popular. Maka akhirnya dia menjadi binatang Hollywood misalnya, popular. Tidak ada yang kenal dengan artis ini, dan tidak ada yang kenal dengan aktor ini, popular. Namun ternyata mereka banyak yang mati karena overdoses, menandakan bahwa the happiness is bukan dari popular, not from money, tidak, bukan dari uang, kekayaan, popularitas, bukan penyebab happiness, ketenangan di dalam hati. Lalu apa ketenangan di dalam hati? Allah berfirman di Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, dengan menuntut ilmu mengingat Allah, dengan mengajar mengingat Allah, dengan duduk di masjid menghadiri majelis-majelis mengingat Allah, maka the happiness